AA ini sebelum mengenal agama lebih jauh, AA merupakan anak kolong, anak tentara, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana tuh ceritanya sehingga konsep Darut Tauhid lebih mengedepankan disiplin? Apakah memang karena pengaruh AA ini anak kolong, anak tentara begitu? Tidak bisa dipungkiri ya, episode hidup yang saya jalani membentuk bagaimana pesantren ini kurang lebih itu. Di samping pemikiran banyak kawan-kawan yang lebih pandai. Saya memang lahir dari ayah saya guru sebelum jadi tentara. Kemudian jadi tentara. Jadi saya dapat pendidikan sebagai anak guru, kemudian anak tentara. Itu sangat berpengaruh ya, disiplin, selalu dilatih ngambil keputusan, mandiri, bersih, teratur ya. Ayah saya pemuda desa yang jadi tentara, jadi perwira desa lah gitu. Perwira desa, oke. Kemudian kuliahnya juga elektro. Tidak bisa dipungkiri membuat akrab dengan teknologi, sehingga di pesantren ini banyak fasilitas teknologi yang digunakan. Kemudian dari kecil juga dagang. Dari taman kanak-kanak tuh dagang jambu tetangga. Boleh ya oleh tetangganya. Jadi pesantren ini lebih banyak entrepreneurship-nya, kemandirian, dan semua santri dilatih mandiri. Lalu dari kecil juga biasa organisasi, jadi KM di Senat dan Pramuka, sehingga di sini juga nggak bisa enggak, leadership itu menjadi bagian penting dari pendidikan santri. Dilatih bagaimana leadership itu adalah seni melayani ya, bukan seni memimpin, tuh bukan seni menyuruh orang, tapi justru seni melayani orang. Karena sayyidul kaum khadimuhum, pemimpin satu kaum adalah pelayan kaumnya. Jadi kalau latihan kepemimpinan adalah latihan menjadi pelayan tuh aslinya. Nah, masa lalu yang banyak ini dibukakanlah oleh Allah. Oh, plus lagi dulu pernah berinteraksi banyak dengan agama lain ya. Waktu saya SMA ada dari luar negeri tuh misionari yang tinggal di dekat rumah, jadi saya berinteraksi, pernah tahu banyak, belajar banyak. Oh, jadi apa mengerti. Artinya buat AA interaksi dengan agama lain? Ya, setidaknya saya melihat bagaimana semangat mereka menyebarkan agamanya. Kemudian juga karena ini dari negara asing ya, saya juga belajar bahasanya, belajar lihat kehidupannya, dan saya makin yakin kepada agama saya. Itu hasilnya ya nggak? Oh, hasil interaksi, oh saya yakin bahwa yang saya yakini ini tidak salah ya, benar, mantap. Tapi itu juga bisa membuat interaksi dengan yang beragama lain, saya bisa lebih paham. Karena mereka juga lahirnya tidak pesan agama mereka, ya kan? Tidak pesan lahir di luar negeri. Oh, termasuk pernah nanya sweeping itu ya? Sedikit banyak nyambung ke sini ya? Iya. Saya tidak yakin ada yang sweeping itu, tetapi kalau bagaimana ada yang tidak yakin, itu kan banyak saksinya, banyak yang terekam begitu kan kalau aksi sweeping oleh ormas. Sweepingnya tentang sweeping orang asing. Dengan mungkin kalau orang asing nanya di sweeping dan orang asingnya ini objektif, why you sweeping me gitu bahasa Inggrisnya, bukan kurang lebih lah. Oh ya, because you are bule. Mungkin kata orang bule itu, what's wrong with my color? Ya nggak, apa salah saya bule? Saya nggak ngewarnain diri saya sendiri. God membuat saya bule. What you are Western? What's wrong with Western? Ya nggak, saya tidak pesan lahir di Barat. So, harusnya saudara ajarin saya Islam. Ya, saya mendengar informasi banyak tentang Islam yang tidak tepat. Nah, sekarang ketemu dengan orang Islamnya, bantu saya. Nah, mungkin gitulah dalam pemahaman saya ya. Kalau ada orang non-Islam, bule dan sebagainya, saya tidak bisa marah kepada mereka hanya karena mereka warna kulit, beda agama dan suku bangsa yang lain. Tapi mereka justru ini saya harus menyampaikan ini loh Islam yang saya tahu, karena mungkin mereka pengen tahu. Kalau bicara soal ormas gitu ya, ada ormas-ormas di negara kita yang mengatasnamakan agama begitu, kemudian melakukan kekerasan terhadap masyarakat, anarkis begitu ya. Apa pandangan Agim? Satu ya, bahwa sudut pandang orang bisa beda-beda. Saya tidak biasa menilai sesuatu hanya karena berita media, karena media juga banyak badak di balik kerikilnya ya.
Ada udang di balik batu, ada badak di balik kerikil. Badak Jadi di balik saya kerikil. tidak pernah bisa menilai hanya karena berita 1, 2, enggak. Saya harus objektif melihat, kalau bisa tabayun kepada orangnya, niatnya apa, caranya benar, tidak dengan sunnah. Baru saya bisa berkomentar. Kalau yang AA lihat sejauh ini sebagai warga negara Indonesia begitu, tanpa melihat media manapun begitu, tidak berpihak atau tidak dengan maksud berpihak begitu ya, tapi saya pernah apa diskusi. sudut pandang AA? Ya, jadi satu ya harus dipegang bahwa saya tidak biasa menilai hanya dengan kata orang. Saya lebih senang tabayun karena itu adab dalam Islam sampai saya mengerti duduk perkaranya. Sebentar, tabayun itu terjemahannya? Ya, kita mengkonfirmasi karena kalau kita ada berita apa-apa nggak boleh tuh langsung percaya. Temui orang yang bersangkutan, bicara dari hati ke hati, objektif ya, sehingga kita tidak cenah kalau dalam bahasa Sunda, tidak kata orang. Tidak bagus kita bertindak hanya karena kata orang, tidak dewasa dan tidak bijaksana. Cenderung tidak adil. Nah, kalau hasil dari tabayun, saya pernah diskusi sedikit dengan Habib Rizik ya, waktu saya silaturahmi, beliau sedang di rumah sakit. AA katanya, kita mau bagi-bagi tugas. Kalau AA mau bagian menyemai bibit, saya mau bagian ngebabat hama, katanya gitu. Jadi saya tidak menyebut ormas mana ya, ya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, karena saya juga tidak berpikir banyak kecuali yang saya harus pahami betul. Nah, saya tahunya begitu. Jadi bagi-bagi tugas. Apa pemaknaan bagi-bagi tugas, menyemai bibit begitu menurut sudut pandang AA? Ya mungkin karena saya ceramahnya baru bisa kayak gini ya, ngajak orang berhati bersih, ngajak orang senang ke Allah, ngajak orang berbuat, ya ngajak orang bagian yang enak-enaknya. Tapi mungkin saya belum banyak berbuat terhadap kemungkaran yang jelas-jelas ya. Belum berarti begitu. Saat ini AA mengambil porsi sebagai pendakwah, begitu? Belum mengambil porsi lebih untuk lebih konkret mengajak umat untuk tidak melakukan kekerasan, begitu? Bisa seperti itu? Idealnya sih lebih utuh ya. Dakwah yang baik itu adalah yang kafah. Dan saya merasa ilmu kemampuan saya masih belum kafah. Kafah tuh utuh. Apa yang dibutuhkan agar kafah utuh menurut AA? Satu, saya harus banyak belajar. Harus berguru kepada lebih banyak lagi ulama sehingga lebih luas wawasan saya. Yang kedua, saya harus berani mengevaluasi diri dengan baik. Jangan-jangan saya merasa nyaman dengan ini padahal nggak cukup untuk berbuat lebih banyak. Ya, begitulah minimal. Oke.